mlebu hintun sirahe kejedot aspal. Mati. Yang golek apa-apa dipangan, akhirnya sing metu ya apa-apa sing metu. Nggih. Iya. Yang jomblo rezekinya berupa jodoh. Nggih. Yang Ya, ketemu lagi di Uma Sinau di acara ngobrol penuh inspirasi, Pak. Inspirasinya nanti dari Bapak Fakhrudin. olah pikir. Ya, nggih. Olah pikir. Nggih, betul. Nah, teman-teman Uma Sinau, kita sudah kedatangan tamu narasumber. Beliau adalah seorang kiai, penyuluh debat juga nggih, Pak? Iya, penyuluh agama Islam. Oh, penyuluh agama Islam. Kementerian Agama. Oh, Kementerian Agama Kebumen. Oke. Ini juga Bapak Fakhrudin aktif di beberapa penggiat acara keagamaan. Ini kok napa mawon Pak yang sudah di Pertama gerakan Maghrib Mengaji dan Matikan TV. Maghrib Mengaji dan Matikan TV. Berarti ini kok acaranya napa Pak? Agendanya. Pertama kalau Maghrib dihimbau untuk warga masyarakat TV harus dimatikan. Terus yang kedua untuk berjamaah di masjid dan musola masing-masing. Kalau toh yang tidak ngaji digunakan untuk belajar, digunakan untuk bertemu keluarga. Karena di era hari ini kan orang sulit untuk ketemu keluarga. Maghrib momen yang paling penting. Di samping itu, kenapa Maghrib harus diistimewakan? Karena di antara malam itu antara Maghrib dan Isya ini waktu yang mustajabah. Bainal ngisa'aini. Dongaun mustajabatun. Berarti dipakai untuk hal yang positif. Jadi lah sekarang berkembang bagaimana dengan HP dimatikan enggak? Ya artinya turunannya bagaimana Maghrib itu kita fungsikan untuk kegiatan yang bermanfaat. Itu yang pertama. Terus yang kedua majelis duha, Pak. Majelis duha itu hari ini setelah pandemi itu kan berbicara ekonomi, orang merasa kesulitan. Nah di dalam konsep agama ketika punya kesulitan kan wastanginu bisobri wassalah. Niku napa artine, Pak? Mintalah tolong dengan kesabaran. Yang kedua dengan berdoa. Sehingga sejak itulah kami menggiatkan majelis duha yang isinya satu baca istighfar, asmaul husna, tausiah 7 menit, terakhir sholat duha 4 rakaat dan ditutup dengan wakingah. Itu berarti sosialisasinya gimana itu Pak? Apa lewat majelis taklim? Hanya itu belum bergilir. Ada 3 tempat di Poncowarno, Al Islah, terus di Lerep di Masjid Baitul Salaf, terus yang ketiga di Soka. Alhamdulillah dengan pendekatan itu jamaahnya kayak Idul Fitri. Ramai. Iya, karena secara umum orang butuh duit. Dimulai dari situ mungkin iya, orang butuh duit lah. Urusan rezeki duit tidak cukup dengan tenaga. Harus ada media-media doa. Sehingga yang dekat teman-teman TKM yang ada di Poncowarno bisa merapat harinya Ahad Manis ini ya untuk penonton teman-teman Uma Sinau. Setiap Ahad Manis setiap pagi. Ya, setiap bulan jam 6. Duha apa Pak? Majelis duha. Majelis untuk mempermudahkan rezeki. Nah, bagi yang sedang belajar kan rezekinya bentuknya ilmu. Betul. Bagi yang jomblo rezekinya berupa jodoh. Yang sudah umur 27, 28. Kalau yang sudah menikah belum punya anak rezekinya anak. Macam-macam. Maka doanya Tuhan kan Allahumma ingkana rizki fisama. Ya Allah ketika rezeki saya di langit turunkan. Nah rezeki kan diterjemah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau yang jomblo kan rezekinya jodoh. Kan kayak gitu kan. Betul. Kalau yang sudah tamat belum bekerja ya rezekinya pekerjaan. Maka yang di wilayah Poncowarno silakan datang
di minggu itu. Kalau yang di wilayah Lerep di Ahad Pon. Kalau yang di wilayah Soka datanglah hari Ahad Pahing. Ahad Pahing. Tidak dipungut biaya. Gratis. Angsal nih kok unjukan mboten ya? Oh, tergantung. Kondisional lah ya. Kondisional. Tapi yang jauh kalau ke rumah saya, wong pas yang di Soka kan di rumah saya. Oh, ya, pakai. Kalau yang jauh pasti ada kopi lah ya. Tapi kalau yang sudah balik ya ada rokok. Kalau yang sekolah kan belum balik. Betul. Jadi anak-anak sekolah itu merokok belum cukup umur. Belum boleh. Baiknya ya jangan dulu. Ya karena efek yang lain sih ya. Nanti tidak punya uang, mikir bingung. Lah kalau toh yang sudah merokok tidak bisa dihentikan ya dibatasi lah. Tukune ngeteng. Siji-siji. Ajang gaya kayak gitu. Lah ini yang terakhir. Saya di Ambal punya kegiatan gerakan Ambal Kinasi. Itu acaranya apa, Pak? Ambal itu kan dulu punya image yang kurang bagus. Kecamatan Ambal. Ya, penyelesaian masalah tidak dengan musyawarah, tidak dengan kesepakatan, tapi banyak penyelesaian masalah dengan kekuatan. Sehingga dengan bahasa Kinasi itu yang dari Jawa muncul saling kasih sayang. Di samping itu ada 7 makna dari huruf itu. Pertama karya. Jadi orang itu ya siapapun lah, hanya di Ambal itu harus punya karya. Baik personal dan seterusnya. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang kedua indah. Bagaimana Ambal yang terkenal wisata itu menjadi wisata yang indah. Daerah yang indah. Terus nanam. Ya, kebetulan ini sama dengan programnya Bupati. Setiap manten itu harus menanam 2 pohon untuk anak putu. Saya di sana dengan teman-teman penyuluh yang lain didukung oleh Pak Camat, dan kemarin Ambal Kinasi itu di-launching oleh Pak Bupati tanggal 11. Tanggal 11 disamakan dengan Gerbek Maulid di Kenowijaya. Menanam dan sudah dimulai dengan penanaman alpukat di desa Kenowijayan 500 batang. Terus jambu mente mulai dari Entak sampai Sumberjati menanam. Terus agamis. Ya, kita sebagai warga negara bangsa ya harus berjiwa agamis. Agamis bisa dilihat dari akhlak. Tidak hanya dilihat dari aksesoris ya. Tidak selamanya saya pejian orang agamis, ada aja pejian mencuri kan. Jadi dilihat dari terus Kinasi sejahtera S-nya sejahtera dohir batin. Kegiatannya mulai dari binwin, bimbingan calon pengantin, ada tribina dan selanjutnya. Terus sejahtera istiqomah. Berarti istiqomah dalam 3 hal. Kerja, ngaji, sembahyang. Jadi orang itu harus istiqomah 3 hal itu. Kerja, ngaji, sembahyang. Kerja tok, orang ngaji ya, tersesat. Terus kerja, orang sembahyang. Iya, orang sembahyang hilang dari rahmat Allah. Sembahyang tok, ngaji terus, wetenge kencot. Betul. Iya, jadi kencot. Harus seimbang ya, Pak. Iya. Ini kok kegiatannya. Ini kan anak-anak kadang di usia sekolah, SMA, SMK, SMP, itu kan medianya sudah sangat luar biasa nih, Pak. Media zaman sekarang, teknologinya. Nah, dari arus informasi yang masuk mungkin zaman sekarang banyak beberapa yang di-online kan, termasuk salah satunya ngaji. Jadi ngaji online, belajar online. Itu sebenarnya kalau dari aturan agama ngaji di YouTube itu boleh atau tidak, atau bagaimana caranya, atau yang kan ada istilah bahwa kalau ngaji itu harus jelas sanadnya, jelas
gurunya nggih. Monggo Pak. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah, hudzil hikmata walau min ayyi winga'in kharajat. Ambillah ilmu dari mana dia keluarnya. Pertanyaannya, bolehkah ngaji di YouTube? Boleh Pak. Boleh. Hanya yang menjadi selektif kan, pastikan channelnya. Nggih. Pastikan ustadznya. Ustadznya nggih. Jadi channelnya jelas, ustadznya jelas. Terus yang kedua, bahwa ngaji online itu bukan satu-satunya referensi. Nggih. Harus ada di dunia nyatanya juga ngaji juga, jangan cuma itu nggih. Jadi itu menjadi pengembangan, menjadi penambahan. Jadi pastikan channelnya jelas, pastikan ustadznya jelas, dan jangan dijadikan bahwa YouTube itu menjadi satunya. Kenapa? Tidak bisa komunikasi. Ketika saya menyampaikan lewat YouTube, jenengan kurang paham. Atau jenengan gagal paham, tidak bisa klarifikasi. Akhirnya gagal paham gitu, salah kesimpulan. Akhirnya sesat. Iyalah, beda kalau dengan langsung ini kan klarifikasi. Artinya kalau pertanyaannya boleh ambillah hikmah dari mana dia keluar, termasuk keluarnya dari YouTube. Betul. Tapi pesan kami, pastikan channelnya, pastikan ustadznya, dan janganlah YouTube menjadi satu-satunya referensi. Gitu ya teman-teman. Jadi boleh ngaji di YouTube, mencari pengetahuan di YouTube, tapi jangan dijadikan satu-satunya ya. Dan gurunya harus jelas nggih Pak. Iya, channelnya jelas. Ya, jadi karena zaman sekarang ya Pak, semuanya serba masuk banyak sekali. Kadang kalau kelemahan zaman sekarang, mungkin kalau zaman dulu kan mungkin semua serba sulit, akhirnya jadi teman gitu loh Pak, mengejar sesuatunya. Kalau sekarang karena saking banyaknya, malah masalahnya bukan di ilmu apa yang mau kita pelajari, tapi di kayak kesungguhannya gitu Pak. Iya, sebetulnya ketika kita berbicara agama kan, yang mempelajari dan yang mengembangkan tidak harus kiai Pak. Bisa bayangkan agama yang dibawa ke Indonesia itu bukan dari kiai Pak, dari pedagang. Walaupun toh pedagang itu ahli agama, betul. Tapi sejarah mencatat Islam Indonesia dibawa bukan oleh kiai, oleh pedagang. Nah, pedagang yang punya spirit agama. Sehingga alhamdulillah teman-teman yang ada di Korea, teman-teman yang ada di Jepang, teman ada di Cina, di sana membuat majelis taklim Pak. Itu kan hampir orang di sana tujuannya mau bekerja lah ya. Tapi karena ada ruh agama, hanya sambil mengembangkan. Sehingga anak-anak SMK, TKM dimanapun ruh agama dibawa. Jadi saya bukan kiai, bukan. Artinya mengembangkan agama tidak harus label kiai, tapi orang yang mau dan mampu. Tidak bisa mampu sendiri, ya kita kolaborasi dengan yang mampu. Sehingga nanti ketika anak-anak kerja dimanapun, bolehlah pagi kita di bengkel, tapi ruh agama tetap di bawah. Ada di Cikarang itu kan, anak-anak SMKP sedulur Mahake Kebumen, di tengah-tengah kesibukan mereka masih sempat gitu ya Pak, ngaji dalam 1 bulan 2 kali. Bahkan kalau harlah itu Pak, harlah saya pernah ke sana, itu hebatnya kayak di Kebumen, bisa menghabiskan uang 70 juta. Untuk satu event. Nah iya, karakter yang kayak gitu yang sedang in hari ini. Artinya ya kita harus sadar bahwa hidup di dunia sementara. Betul. Bagaimana aktivitas kita menjadi media untuk dalam tanda kutip kehidupan akhirat yang bahagia. Betul, karena kadang kalau zaman sekarang agama yang terlalu diformalkan, orang alim harus pakai peci dan seterusnya, itu memang sudah agak kurang relevan menurut saya Pak. Jadi ya kalau memang semisal saya gitu Pak, saya sebagai seorang guru, ya tentu saya jihad saya atau berjuang saya tentu harus menjadi guru yang hebat, sehebat-hebatnya, tapi dengan dasar ridho atau lillahi ta'ala gitu, mungkin bisa seperti itu. Iya, jadi untuk berdakwah itu semua orang punya kewajiban. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah engkau orang yang terbaik. Ya seperti apa orang yang baik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajaklah dengan kebaikan. Kalau guru teknik ya mengajak muridnya lewat teknik, bagaimana ilmu teknik bisa menjadi ilmu kehidupan. Iya, wa tanhauna 'anil fasya, dan melarang
hal-hal yang kurang baik, menguasai teknik, akhirnya malah untuk berbuat yang tidak baik. Guru kimia sudah bisa kimia malah membuat bom. Iya kayak gitu. Jadi tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu tergantung profesi masing-masing. Iya. Jadi jangan ibaratnya kalau semua umat malah harus fokus di ilmu agama saja, itu kan malah tidak berkembang akhirnya umat tidak kita. Agama itu perlu semua, universal. Kita haji, bisa bayangkan kalau tidak ada yang buat kapal terbang, masa jalan kaki, kan kayak gitu. Ngelangi. Tapi bahwa semua itu menujunya satu, yaitu untuk menghidupkan agama sesuai dengan kemampuannya. Bisa saja yang di masjid tidak ingat Allah, tapi yang ahli kimia ingat Allah. Bisa-bisanya ya rumus kayak gini ketemu ini. Terus ingat Allah. Iya, kan kayak gitu. Sehingga mengajak kebaikan itu tidak hanya tersegmen pada ustadz, tersegmen. Bahkan itu ustadz yang di TV ketika dakwah di Papua pertama kali tidak berbicara agama, tapi berbicara sabun, menjelaskan sabun, mengenalkan sabun, terus kebersihan. Loh, begitu mandi pakai sabun, hidungnya kok nyenyak, enak gitu, nyaman. Iya. Nah, ustadznya baru masuk, itu baru pakai sabun, apalagi melakukan ini. Jadi hanya media lah. Nah, dulu para wali datang ke sini bisa membalikan Hindu Buddha menjadi Islam ya tetap pakai budaya. Pakai budaya. Jika anak-anak TKM itu tidak terbatas untuk mengajak kebaikan sesuai dengan usia dan kemampuannya. Ya. Jadi ibaratnya kalau semisal kita di SMK, jadi anak SMK yang baik, kemudian berprofesi ketika nanti jadi apapun itu sebaik-baiknya gitu, dengan membawa yang penting ruhnya gitu. Iya, ruhnya adalah perjuangan, ruhnya adalah akhlak. Ya. Walaupun kalau satu sisi lingkungan memang berat lingkungan, tapi kita mencoba bukan kita yang diwarnai lingkungan, tapi kita yang harus mewarnai dengan kemampuan kita lah. Dari hal yang terkecil lah, dari hal yang terkecil kita kumpul dengan teman-teman, yuk ya minum sesuatu yang boleh diminum. Iya. Yang dari hal-hal kecil seperti itu iya. Makan sesuatu yang boleh dimakan. Iya. Ojo asal makan yang golek apa-apa dipangan, akhirnya sing metu ya apa-apa sing metu. Iya. Nun sewu kalau makannya yang halal ya keluarnya innalillahi subhanallah. Ya yang keluarnya baik-baik. Tapi asal minum, kalau metune ya matamu cingire. Jadi apa yang keluar dari mulut itu sangat pengaruh apa yang dimakan. Ya makan hati-hati. Kalau saya makan yang baik-baik ya keluarnya yang baik-baik. Innalillahi subhanallah. Ketemu teman ya assalamualaikum. Iya. Adapun nanti ketemu teman asal nonton dari bro ya nanti ini apa dimakan apa diminum ya ketemu teman gimana kabarnya cingir takon-takon. Kemudian ini Pak, masalah adab atau akhlak dari penuntut ilmu para siswa lah itu kan terjadi perbedaan yang menurut saya sangat kontras antara di pesantren dengan di sekolahan. Kalau adab di pesantren itu kan bagaimana seorang santri itu bisa akhlaknya begitu bagus, kepada guru bisa begitu mituhu. Itu kenapa yang sangat sulit untuk diterapkan di lembaga formal seperti sekolahan itu kira-kira nopo nih Pak? Ya di pondok pesantren itu satu tentang waktu. Mereka diawasi oleh kiai 24 jam. Jadi di samping ada taklim, di sana ada tarbiyah. Ada pendampingan. Kalau di sekolah jam 7, jam 12 pulang. Sudah. Ya pulang. Setelah itu dia mengikuti komunitas yang ada. Nah, kalau di pondok pesantren itu 24 jam diawasi, melihat karakternya kiai, gayanya kiai, tidak terkontaminasi dengan dunia luar dalam rangka pembentukan. Sehingga ya memang untuk pembentukan karakter itu lebih cenderung mantap di pondok pesantren. Tapi bukan berarti
sekolah tidak mampu, sekolah tetap mampu asal memang memenuhi persyaratan yang ada. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, tapi guru harus menjadi teladan. Bahkan guru itu harus pendampingan advokasi. Kalau pesantren jelas waktunya 24 jam. Dari sisi waktu aja berbeda. Tapi bahwa substansi akhlak tidak hanya diciptakan di pesantren. Sekolah pun hari ini di samping menjadi benteng ilmu, harus menjadi benteng akhlak. Iya, harus menjadi benteng akhlak. Di samping faktor keteladanan, ya memang yang sulit ditiru di dunia pesantren adalah keikhlasan seorang kiai. Keikhlasan seorang kiai, beliau bangun malam mendoakan santrinya. Nah, pertanyaannya, guru-guru melakukan itu atau tidak? Iya. Tidak. Belum mungkin. Tapi ya jangan membuat minder. Yang namanya ya memang beda, tetap beda, tapi bahwa akhlak di sekolah harus ditanamkan. Belum berbicara dalam tanda kutip lah ya. Honor lah. Dia kan tidak ada honornya. Benar-benar ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi walaupun toh tidak sama keikhlasan kiai dengan guru, tapi seorang guru juga harus punya keikhlasan di dalam mendampingi anaknya. Bukan berarti keikhlasan tidak digaji, tidak. Tapi salah satunya adalah bagaimana guru maksimal betul, tidak hanya sebatas menghabiskan kurikulum, tapi guru betul-betul tahu tentang posisi anaknya. Iya, jadi walaupun toh keikhlasannya berbeda prakteknya, tapi bahwa keikhlasan itu penting. Nah, pada tataran kitab yang dikaji, ya tataran kitab juga berbeda. Beda. Kalau di pondok itu yang menjadi doktrin kan Tangalim lah ya, Tangalim. Kalau di sini kan buku-buku cetakan, sehingga dari pengaruh kitabnya aja berbeda. Belum hal-hal yang lain. Tapi bahwa pendidikan karakter itu akhlak harus ditanamkan. Soal hasilnya berbeda, ya bukan berarti sekolah tidak berhasil. Sekolah tetap berhasil sesuai dengan capaiannya. Capaiannya kan gitu. Iya, karena kalau santri itu kan ketemu orang salaman sampai dicium-cium seperti itu, sama ustadznya, sama kiainya saking patuhnya. Kemudian atmosfer belajarnya juga, jadi sebelum pengajian dimulai santri itu sudah belajar. Kalau di sekolah buru-buru Pak, tugas aja itu nggak pernah dikerjakan gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya ada itu beberapa hal yang khas lah. Jadi kalau siswa itu kan sebelum baca ngaji kitab paling tidak itu kan baca-baca dulu. Karena mungkin dari motivasi siswanya juga mungkin berbeda napa nggih, napa pripun. Jadi yang tentu dari lingkungan Pak. Di pondok itu yang ngajar hanya senioritas lah. Senioritas, tapi ketaatan memang berbeda. Nah, laki-laki ya tentang lingkungan, tentang durasi waktu, tentang pendampingan, tentang keikhlasan, tentang referensi kitab yang ada. Iya. Betul. Iya, jadi betul-betul menyeluruh kalau di pesantren karena memang 24 jam terus yang mungkin yang paling khas yang keikhlasan dari kiainya itu. Maka yang paling penting hari ini saling mengisi. Artinya saling mengisi. Pondok pesantren sekarang juga berbenah. Dulu pondok pesantren anti sekolah. Betul. Nah, sekarang ternyata melihat kebutuhan santri-santri saya kalau tidak sekolah nanti ketika menjalani kehidupan ada kendala formal. Sehingga pesantren hampir sekarang yang besar ada sekolah. Nah, kembali ke pondok, kembali ke sekolah. Ke sekolah itu sudah maju di dalam akademiknya, tapi di dalam akhlaknya masih harus belajar dengan pondok pesantren. Sehingga kalau sekolah di pondok hari ini membuat sekolah, ya bagaimana sekolah ada ruh pesantren atau sekolah yang berbasis pesantren. Dan hari ini sudah terbuka, tidak hanya MAN atau madrasah yang sekolah berbasis pesantren. Sekarang STM berbasis pesantren. Dan ini orang tua sedang mengidolakan.
Kalau dulu kasusnya orang tua menangani anak itu hanya masalah ekonomi, kerja di mana dan seterusnya. Sekarang tambah tentang kenakalan. Anak menyebalkan orang tua, sudah tidak kerja, tambah nakal. Nah, kalau dulu pekerjaan asumsinya penyelesaiannya di sekolah, terus kenakalan penyelesaiannya di pesantren. Nah, kalau daripada sekolah di sini, mondok di sana, kenapa harus tidak menjadikan satu? Betul. Dan ini kan yayasan Ki Hajar Dewantara lah. Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa konsep pendidikan yang paling sempurna pesantren. Ya Ki Hajar Dewantara kayak gitu. Konsep pendidikan paling sempurna pesantren. Karena memang ada pengawasan 24 jam, ada keteladanan. Ditambah lagi yang tidak dimiliki sekolah adalah riyadhah. Tirakat. Kalau pesantren kan diajari dari tirakatnya seperti apa. Ada yang tirakatnya puasa, ada yang tirakatnya mangan enak turu kepenak. Ya iya maksudnya ada itu tirakat mangan enak turu kepenak Pak. Ono. Jadi nang pondok ora usah mikir-mikir. Sing penting mangan enak, turu enak. Itu termasuk riyadhah. Iya, lek men kan madang longan turu longan. Ya ora nang longan di pondok. Sekarang doktrin mangan enak turu enak. Mangan enak turu enak maksudnya apa? Ojo mangan lek kurung kencok. Oh iya, puasa. Iya. Turu kepenak, ojo turu lek kurung ngantuk, salat malam. Iyalah, di sekolah kan selama ini belum ada. Jadi betul. Ada taklim, ada tarbiyah, ada riyadhah. Dulu saya yang melakukan itu dulu. Saya sampai puasa 1 tahun. Tiap hari itu Pak. Tiap hari. Tapi kalau sudah terbiasa ya mungkin biasa saja, nggak terlalu berat. Iya, sehingga hari ini harus saling melengkapi. Jangan versuskan pondok versus sekolah. Karena apa? Pondok juga berjasa untuk mendidik anak bangsa. Betul. Sekolah juga harus berjasa anak bangsa. Yang paling unggul apa? Yang paling unggul adalah yang paling menerima kekurangannya. Nah, saya pesantren harus mengadopsi sekolah, terus sekolah harus mengadopsi pesantren. Saling ini kolaborasi. Iya, betul. Jangan selalu dihadap-hadapkan ini anak sekolah, anak pesantren. Semua punya keunggulan dan kelemahan. Betul. Paradigma orang tua juga sudah mulai bergeser nih Pak. Saya rasa kalau di sekolah yang ramai sekarang itu malah kalau yang dari mungkin TK, SD itu kan yang ramai, yang SDIT, yang ada muatan nilai agamanya itu yang bahkan yang prestisius, yang mahal gitu kan, sekarang mulai geser ke arah situ. Cuma untuk ke SMK, SMA masih belum yang ada favorit masih di negeri. Iya. Tapi ya sebenarnya tidak lah, hanya di negeri itu favoritnya karena faktor biaya tidak bayar. Iya kan? Betul. Dan jangan berkecil hati lah. Saya itu sekolah dari MI swasta terus. Saya negerinya hanya di SLTA. S1 saya swasta. S2 saya swasta. Tapi mana Pak? S1 saya Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta. Terus S2 saya IAINU, MI-nya Ma'arif, MTS-nya Hadrul Ulum. Iya, saya orang swasta. Tapi karena saya dilalah mau tekun, jadi negeri juga. Jadi anak-anak iya, jangan loh. Sekolah itu bukan menentukan. Banyak orang yang sekolah di Bunafit, GM, SMA 1, dia pulang tidak jadi apa-apa ya. Banyak yang swasta tapi nasibnya negeri. Jadi tergantung keyakinan kita, tergantung keseriusan kita. Lah, yang harus dimiliki anak-anak itu di samping keseriusan itu keyakinan. Pripun niku? Idzil fatah hasba tiqatiruhi lam yantafi. Jadi orang itu tidak bisa akan bermanfaat, sukses kecuali tidak punya keyakinan. Maka keyakinan harus ditanamkan. Berarti keyakinan yang baik itu munculnya dari keimanan, dari ibadah. Ada cerita anekdot bahwa keyakinan itu kunci kesuksesan. Dulu ada seorang pemuda lah, umurnya tua, orang ganteng Pak. Umurnya tua, orang ganteng. Sebut baik Ahmad. Umurnya tua, orang ganteng. Melarat maning. Iya. Kepengin bojo sing perawan,
sing ganteng, sing ayu Ahmad. Lah dilalah tetanggane ana Bu Hindun. Bu Hindun Lah Ahmad dolan nggone Bu Hindun. Belum masuk rumah ketemu anaknya jenenge Fatimah. Ahmad gue langsung ki calon bojoku Fatimah kok. Ayu. Akhirnya sowan nang Bu Hindun. Lah Bu Hindun Randa mandeng Ahmad malah kepencut karo Ahmad. Ya Allah, moga-moga Ahmad jadi jodohku. Akhirnya Bu Hindun ya ahli pengajian sowan Pak Kiai kula nggih Randa tapi nggih kepengin bojo bujang. Lah siapa Bu? Ahmad ya bujang tua ya Ahmad. Ya wis sampean mujadah lah 40 dina. Terus yang dongane bengi ya Allah, jika Ahmad jadi jodohku, jodohkanlah. Jika belum jadi jodoh, ya jodohkanlah. Bu Hindun. Yakin terus berdoa. Lah Ahmad juga punya Kiai Ahmad itu. Atur Pak Kiai, kalau makin iki ningali Fatimah, ayo kula seneng tapi nggih, kula ketone ditolak. Lah kiainya we motivasi, Mat, doa bisa merubah segalanya. Terus ya mujadah 41 hari. Akhirnya Ahmad ya berdoa, ya Allah, jikalau Fatimah jadi dosa, jadikan. Kalau belum senang ya jadikan. Ini sama-sama mujadah loh. Sama-sama mujadah. Artinya setelah selesai sowan nggone Bu Hindun. Diwanek-wanek kena Ahmad. Bila silaturahim Bu Hindun. Kula seneng putrine jenengan Fatimah. Lek kepareng kula nggih lamar. Lah Bu Hindun, waduh ya, nyong-dongane Ahmad aku malah seneng karo anake. Ya akhirnya Bu Hindun malah wong Fatimah esinom. Kepriye kono lek karo aku bae. Ya kaget. Waduh, ini doa nemen-nemen. Akhirnya kecewa, nggih lek kali jenengan nggih mangke kula tak rembagan riyen. Nggih rembagan riyen. Akhirnya soal lagi Pak Kiai ini gimana? Fatimah nggak boleh, malah ibunya. Lah terus Pak Kiai yang ngomong nggak apa-apa, malah daripada tidak boleh satu pun ya dua-dua nggak apa-apa. Akhirnya betul rembukan. Sudah tentukan waktu dan harinya. Ini cerita keyakinan. Bahwa keyakinan pasti akan mengantarkan kesuksesan. Nah, terus setelah itu 10 hari yang namanya mau nikah ya persiapan. Nah, tiba-tiba Bu Hindun kurang 10 hari pasar. Numpak becak. Terus ya turunan becaknya belum. Akhirnya becaknya nguwil-nguwil, Bu Hindun sirai kejedot aspal. Mati. Bu Hindun mati. Ya semua susah. Ya, Ahmad ya susah. Lah wis 40 hari tidak bercerita lah. Habis 100 hari keluarga berpikir kepriye tentang pernikahan. Akhirnya Fatimah diundang keluarga besar. Fatimah, ibu arep nikah ora sida karo Ahmad. Ya kowe wong anak ya siki sifatnya gari birul walidain. Nah maksudnya pripun? Ya diterusaken cita-citane ibu kono nikah karo Ahmad. Fatimahnya mau itu akhirnya. Ya mikir ora garuk gelem kowe birul walidain arep gelem wong Ahmad ora pati ganteng. Ling akhirnya wong Fatimah ya bocah ngaji lah ya, ngaji mikir. Ya udahlah. Ya cinta nanti bisa dilatih. Cinta bisa dibiasakan. Ya. Akhirnya bon, judulnya Birrul Walidain. Akhirnya gelem. Terjadilah Ahmad nikah dengan Fatimah. Yang tadinya tidak mungkin. Wong mau persiapan ibunya. Ning bahwa keyakinan Ahmad berdoa terkabulkan. Ini pasti. Dan ilalah Allah memberi skenario. Akhirnya ibune mati. Ibune ya nikah nang surga, Fatimah nikah karo Ahmad. Terkabul semuanya. Maka andai kata pun kalian sekolah di swasta,
jangan minder, karena yang mengantarkan kesuksesan bukan lembaganya, tapi keyakinan kita. Setuju saya, Pak. Jadi memang kadang yang menghalangi sebenarnya bukan dari luar, tapi dari keyakinan kita sendiri. Betul. Kita sudah nggak yakin ya gimana mau dapat gitu, Pak. Iya. Nah, itu cerita-cerita lah. Nah, ini kan tadi bahas nih Pak, napa? Cinta niku saged dibiasakan. Sebenarnya syarat nikah itu kan mboten enten cinta nggih Pak? Ya syarat tertulis sih tidak. Tapi ya ada perintah sih, bantul ayama minkum wasolihina min ibadikum. Ya nikahlah dengan sesuatu yang kau cinta. Oh, berarti nggak ada riwayatnya juga. Iya. Berarti nggak tetap yang disukai gitu. Yang disukai lah. Jadi carilah yang disukai. Tapi tidak mesti yang disukai itu baik. Karena suka yang paling sempurna adalah suka setelah pernikahan. Maka, iya. Wa min ayati an khalaqalakum min azwajikum wa ja'alakum, terus kan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Jadi ketenangan, rasa cinta yang baik ya bukan cinta sebelum nikah, tapi cinta yang sempurna adalah cinta setelah nikah. Iya, kalau cinta sebelum nikah kan cinta semu lah. Iya, tapi setelah nikah ini cinta yang sempurna. Sehingga kalau toh kalian belum cinta, kalau memang ada ridho dan sebagainya ya dipertimbangkan. Betul. Syukur cinta, orang tuanya ridho. Tapi untuk mencari kesempurnaan kan enggak mudah. Enggak mudah. Betul. Dan yang namanya ada orang yang dulunya tidak cinta keluarga terus sakinah ada, atau dibalik. Jadi memang kalau perempuan konsep pacaran yang baik ya pacaran setelah nikah. Betul, karena di Islam berarti sebenarnya nggak ada konsep pacaran ya Pak? Nggak ada. Ta'aruf ini Pak? Ta'aruf. Tapi kadang kalau zaman sekarang Pak, bunyinya ta'aruf tapi prakteknya sama aja pacaran Pak. Nah, maka ada indikasi tertentu. Kalau pacaran kan kelihatan orang malu, cenderung mencari tempat-tempat yang sepi. Kalau ta'aruf kan ditunggu nih bapaknya malah seneng. Jadi beda. Tapi nggih kadang gini kok cuma namanya saja yang ganti ta'aruf, namanya saja yang diganti napa nggih? Akhi, ukhti, tapi prakteknya secara itu yang enggak baik. Jadi kalimatnya baik tapi tujuannya tidak baik. Bil batil lah. Jadi kalimatu hak urida bil batil. Kalimat benar tapi tujuannya tidak baik. Maka sebaiknya ya jangan mengemas ketidakbaikan dengan kemasan baik. Ya udah kita berjalan. Tapi yang jelas bahwa perkumpulan laki-laki perempuan kan asal tidak kholwat, tidak menyendiri sendiri kan boleh lah. Lebih-lebih kepentingan belajar. Betul. Kepentingan belajar, kepentingan majelis taklim tidak masalah. Yang tidak boleh kan kholwat, hanya 2 orang. Boleh karena kalau 2 orang nanti yang ketiga kan setan. Betul. Setan menggerakkan tangan. Macam-macam gitu. Enggak cuma tangan, Pak. Macam-macam semua bergerak. Iya. Ya itu yang bahaya, Pak. Iya, jadi karena mungkin kalau dulu saya itu, Pak, ketika masih usia remaja lah, itu kayak nggak ngandel, Pak. Nggak ngandel maksudnya, enggak, saya gini ya apa ada jeleknya kayaknya enggak cuma gini-gini. Tapi setelah dilalui, setelah dipikir ketika dewasa ya memang iya kata-kata orang tua dulu itu betul. Tapi kadang ketika kita masih muda itu kita nggak bisa tahu itunya apa nggih baik jeleknya gitu nih Bang. Banyak hal kan seperti itu. Nah, sekarang pengaruh yang kita tidak bisa bendung, bisanya hanya mensikapi lah. Kan pengaruh medsos lah. Dulu mau tilik pacarnya perlu usaha, marani, nyelampit. Sekarang di rumah saja sudah bisa. Ya. Maka bijaklah dalam penggunaan sosial media. Medsos itu diibaratkan kayak laut lah. Laut di dalam laut itu banyak nikmat dan banyak yang membahayakan. Ya, di sana ada emas, di sana ada ikan, tapi di sana ada buaya.
medsos kayak gitu. Iya, di sana ada ilmu, di sana ada persahabatan, tapi di sana juga ada kemaksiatan. Ada buaya juga. Ada buaya. Maka ya tergantung kita di dalam menggunakan. Hindari konten-konten porno, hindari konten-konten itu akan bahaya. Karena memang gitu Pak. Zaman sekarang kadang apa-apa distatuskan, akhirnya orang-orang pada tahu. Apalagi kalau yang sudah berumah tangga itu Pak, bertengkar sedikit story, status WA lah, itu kan akhirnya orang yang mungkin niatnya nggak jelek, cuma curhat apa, tapi karena terus-terusan akhirnya juga ada kecenderungan untuk lebih mudah akhirnya berselingkuh, atau mungkin kasus perceraian menjadi tinggi itu Pak, karena zamannya sudah ada pengaruh itu nggak mungkin Pak? Iya, sehingga satu kita harus berbijak dalam bermedsos lah. Ya jangan di-share lah. Disaring apa yang kita baca, apa yang kita bagikan disaring dulu. Disaring dulu. Ya kalau kita mau pesan ya tetap disaring dulu. Kalau wal ngasri kan watawa sobis haki watawa sobis share lah yang baik-baik. Ya. Kalau yang tidak baik ya tidak perlu di-share. Iya betul. Ya. Terus dengan kesabaran, artinya bahwa tidak semua harus di-share, tapi memang harus di-sharing dulu, dipahami dulu. Yang kira-kira membahayakan ya cukup menjadi konsumsi pribadi betul. Iya. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesan untuk penonton Umah Sinau yang umurnya masih remaja, masih muda-muda, pesan untuk mereka Pak, monggo. Napa mawon? Pertama, kesuksesan kita ditentukan oleh 3 hal. Iya. 1, keyakinan. Ini penting. Yang kedua, jejaring. Pertemanan lah ya. Pertemanan. Jadi jadilah orang yang pintar jejaring. Terus yang ketiga adalah modal. Tapi modal itu ranking ketiga. Ya, ada orang yang punya modal tapi tidak bisa jejaring, tidak punya keyakinan, ya modalnya habis. Maka kesuksesan itu bisa dilalui oleh 3 hal. Pertama tentang keyakinan, masuklah keyakinan ya tentang akhlak. Terus jejaring, yang ketiga tadi modal tidak harus berupa materi Pak, tapi skill. Bisa skill. Iya, jadi modal itu tidak harus berupa materi. Tapi skill. Jadi anak-anak TKM, kalau yang tidak punya uang jangan kecil hati, tapi kalian punya skill. Kalau perlu, kalau yang jurusan otomotif, ya mungkin kita mencari kerja 1 tahun 2 tahun pengalaman. Begitu pulang ke rumah, tulis rumahnya ahli otomotif. Harus kayak gitu. Betul. Terus yang berusaha berwirausaha. Yang jurusan apa lagi? Animasi. Iya, begitu tamat ya kita belajar sinau di mana. Tulis setelah itu ahli animasi. Harus mau meyakinkan kayak gitu. Iya. Kalau saya mungkin urusan perkawinan ya ahli konsultan. Keren ahli ya. Bukan ahli kawin. Loh, ini yang harus ditanamkan. Jadi kembali lagi, kesuksesan kalian ini tidak ditentukan oleh lembaga, tapi kesuksesan kalian ditentukan oleh 3 hal. Keyakinan, masuknya akhlak, yang kedua tadi jejaring, silaturahim, ya ajak kuper lah ya. Sering ngopi, dolan ngajak adon kudu dolan. Terus modal skill. Kalau 3 hal Anda miliki, iya, 3-5 tahun kalian pulang bisa membuat orang tua tersenyum. Nah, hari ini orang tua kan setiap awal merengut baik. Begitu pulang kaget ketono jadi gagal temen. Iya, nggak sepatu karo dasi. Jadi apa pakaian marketing apa Pertamina. Iya, ya itulah pesannya. Itu ya untuk teman-teman penonton Umah Sinau, diskusi kita, sharing kita panjang lebar. Mudah-mudahan dan saya yakin pasti banyak
hal positif yang bisa kita ambil. Ngaten nggih Pak Fakhrudin, matur nuwun. Sekian, jangan lupa belajar untuk belajar apapun, kapanpun, dimanapun. Dadah.